Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Ajar. Belajar sepanjang hayat dan beramal supaya bermanfaat. Video ini akan membahas tentang aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kata dan frasa. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Sebelum memahami verba, nomina, frasa verba, dan frasa nomina, sobat simak dulu penjelasan tentang kata dan frasa berikut ini ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata diartikan sebagai unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan dan merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam rangka berbahasa. Arti yang kedua, kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terdiri dari morfem tunggal, misalnya batu, rumah, datang, atau gabungan morfem, misalnya pejuang, Pancasila, Maha Kuasa. Ciri-ciri kata yang pertama adalah dapat berdiri sendiri. Ciri yang kedua, dapat berupa morfem tunggal maupun gabungan morfem. Ciri yang ketiga, dapat diubah melalui gramatikalisasi yang meliputi pengulangan kata, pengimbuhan kata, dan pemajemukan kata. Ciri yang keempat, mempunyai makna denotatif dan konotatif. Dan ciri yang terakhir yang kelima, yaitu tidak mempunyai unsur diterangkan dan menerangkan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan frasa? Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Frasa juga dapat diartikan sebagai gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Misalnya, gunung tinggi disebut frasa karena merupakan konstruksi non-predikatif. Ciri-ciri frasa yang pertama merupakan gabungan dua kata atau lebih. Ciri yang kedua, tidak mengandung predikat di dalamnya. Ciri yang ketiga, mengandung makna konotatif dan denotatif. Ciri yang keempat, tidak dapat diubah melalui proses gramatikalisasi. Ciri yang kelima, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Ciri yang keenam, mempunyai unsur diterangkan dan unsur menerangkan. Contoh frasa dalam kalimat, 3 orang anak sedang membaca buku cerita. Pada kalimat tersebut, terdapat 3 frasa. Yang pertama, frasa yang menduduki subjek, yaitu 3 orang anak. Frasa yang kedua, frasa yang menduduki fungsi predikat, yaitu sedang membaca. Dan frasa yang ketiga, yang menduduki fungsi objek, yaitu buku cerita. Lalu, apa perbedaan kata dan frasa? Yang pertama, kata dapat berdiri sendiri, sedangkan frasa tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, frasa tidak bisa diubah dengan cara gramatikalisasi, sedangkan kata dapat digramatikalisasi. Tiga, kata berbentuk morfem tunggal ataupun morfem gabungan, sedangkan frasa berbentuk penggabungan dua kata atau lebih yang tidak mengandung unsur predikat di dalamnya. 4. Frasa mempunyai unsur diterangkan dan menerangkan, sedangkan kata tidak mempunyainya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu verba atau kata kerja. Verba merupakan kata yang menyatakan perbuatan, perilaku, proses, dan keadaan. Contoh verba, bangun, makan, pergi, membuat, berusaha, bertanya, menanam, tertawa, menerima, dipanggil,
memperbaiki, membiasakan, bekerja, dan sebagainya. Ciri verba yang pertama, pada umumnya menduduki fungsi predikat dalam kalimat. Ciri yang kedua, sering dilengkapi imbuhan awalan me nasal, awalan dan akhiran men kan, awalan ber, awalan ter, awalan di, awalan dan akhiran di kan. Ciri yang ketiga, dapat diawali dengan kata sedang, akan, sudah, telah, belum, ingin, dan hendak. Ciri yang keempat, dapat dinegatifkan dengan kata tidak. Dan ciri yang kelima, dapat diperluas menggunakan kata dengan ditambah kata sifat. Pembahasan yang selanjutnya adalah nomina atau kata benda. Nomina merupakan jenis kata yang menyatakan nama, tempat, benda, atau sesuatu yang dibendakan. Contoh nomina, Ade, yaitu nama orang, Ciamis, nama kota, matahari, meja, laut, tumbuhan, ajaran, pelajar, pelajaran, kebaikan, dan sebagainya. Ciri-ciri nomina yang pertama dapat menduduki fungsi subjek, predikat, dan objek dalam kalimat. Ciri yang kedua merupakan bentukan dari imbuhan akhiran an, awalan pe nasal, awalan pen dan akhiran an, awalan ke dan akhiran an. Ciri yang ketiga dapat didahului kata depan. Ciri yang keempat dapat dinegatifkan dengan kata bukan. Ciri yang kelima dapat diikuti kata ganti ku, mu, nya. Ciri yang keenam dapat diikuti kata tunjuk ini dan itu. Ciri yang ketujuh dapat diperluas dengan kata yang ditambah kata sifat. Dan ciri yang kedelapan dapat didahului kata sandang, sang, dan si. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan frasa verba? Frasa verba adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata kerja. Unsur pusat frasa verba yaitu kata kerja atau verba. Contoh, Ade akan menulis dengan pensil baru. Frasa akan menulis yang terdapat pada kalimat tersebut merupakan frasa verba, karena distribusinya sama dengan verba atau kata kerja menulis. Lalu, bagaimana dengan frasa nomina? Frasa nomina adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Unsur pusat frasa nomina yaitu kata benda atau nomina. Contoh, Ade menerima hadiah ulang tahun. Frasa hadiah ulang tahun yang terdapat pada kalimat tersebut merupakan frasa nomina, karena distribusinya sama dengan nomina atau kata benda hadiah. Pembahasan yang terakhir pada video ini yaitu tentang afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan atau kata turunan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Sedangkan kata bentukan atau kata turunan adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan atau mengalami proses afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Berikut ini afiks pembentuk verba dan nomina. Semua materi telah selesai dibahas, mulai dari pengertian kata dan frasa, verba, nomina, frasa nomina, hingga afiksasi. Selanjutnya,
Mari kita latihan menganalisis verba, nomina, frasa verba, frasa nomina dalam sebuah paragraf. Identifikasilah kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, frasa nomina, frasa verba dalam teks berikut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, salah satu lembaga di PBB yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Verba yang terdapat dalam teks tersebut yaitu adalah ditetapkan, mengurusi, menetapkan, merupakan. Sedangkan frasa verbanya tidak ternilai. Kemudian nomina yang terdapat pada teks tersebut yaitu wayang, UNESCO, lembaga, kebudayaan, pertunjukan, dan Indonesia. Frasa nomina yang terdapat pada teks tersebut yaitu seni pertunjukan, warisan budaya, asli Indonesia, bayangan boneka, warisan mahakarya dunia, dan seni bertutur. Bagaimana sobat? Apakah Anda sudah memahaminya? Tulis tanggapan sobat di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video ajar selanjutnya.